فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Apa kesimpulan pembahasan terkait neraka? Apakah kekal ataukah termasuk dalam makhluk yang fana? Aba Suhaib. Baik. Berarti kesimpulannya bahwasanya yang rajih kita katakan bahwasanya neraka termasuk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kekalnya. Tidak ada dalil yang sahih sharih menunjukkan bahwasanya neraka akan hancur, akan dimusnahkan. Dan pendapat yang memerinci bahwa neraka yang di situ dihukum ahli tauhid itulah yang akan ditiadakan, yaitu akan dihancurkan. Maka bagaimana menjawabnya, Rifki? Anta musafir. Baik. Anta ya Abdurrahman. Tapi kita katakan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa neraka akan dihancurkan setelah ditinggal oleh ahli tauhid yang tadinya dihukum di situ. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Tapi kita kembali kepada dalil-dalil yang umum bahwasanya neraka kekal. Maka kita katakan terkait kekosongan bagian yang ditinggalkan oleh ahli tauhid yang dikeluarkan dari neraka dengan syafaat atau dengan rahmat Allah, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih selamat dibandingkan menyatakan bahwasanya bagian tersebut akan dimusnahkan. Karena menunjukkan berarti ada pembagian neraka, padahal dalil-dalil menunjukkan neraka yang satu. Neraka satu. Walaupun jenis-jenis azab di dalam neraka ikhwan banyak. Demikian pula pintunya juga banyak. Ada berapa saking pintu neraka? Ada 7. Kalau pintu surga ada berapa? Abdullah 8. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-'allama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ahlul jannati wa ahlun nar. Siapa itu penduduk surga dan penduduk neraka? Ini pembahasan kita. Qala ahlul jannati kullu mu'minin taqiyyin. Ini kesimpulan dari sekian banyak ayat yang memerinci tentang siapa penduduk surga. Maka semuanya berporos pada dua kriteria ini, ikhwan. Bahwasanya penduduk surga itu adalah setiap mukmin yang bertakwa.
Li'annahum awliya Allah, dikarenakan mereka itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, untuk mereka lah busyra, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhir. Wali-wali Allah tidak akan ada rasa takut menimpa mereka, tidak pula kesedihan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka kabar gembira berupa surga. Qala Allah Ta'ala fil jannah u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang surga bahwasanya surga itu u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula di ayat yang lain u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dikatakan oleh Imam As-Safarini rahimahullah dalam Lawami'ul Anwar, Dzakarallahu fi kitabihi 'iddata ayatin yakhussul jannah bi ahlil imani wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam kitabnya pada sekian banyak ayat mengkhususkan surga itu bagi orang yang beriman dan bertakwa. Kaqaulihi ta'ala fil jannah u'iddat lil muttaqin. Seperti perkataan Allah tentang surga bahwasanya surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap keagungan Rabb-nya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga itu adalah tempat kembalinya. Dan ini adalah kriteria orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah dan menjaga diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa qala ta'ala basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa qala wal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fi raudhatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Dan orang yang beriman serta beramal saleh di dalam kebun-kebun di surga. Bagi mereka apa saja yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka, dan itu adalah keutamaan yang besar. Juga di ayat yang lain, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Di sini semua kita ketahui kriterianya harus ada iman dan ada amalan yang merupakan perwujudan iman. Dan itulah ketakwaan. Seorang yang bertakwa yaitu yang menunaikan perintah beramal dengan amalan saleh dan meninggalkan larangan, menjauhi kemaksiatan. Wa hadza fil Qur'ani katsir, dan ini di dalam Al-Qur'an banyak. Wa madaruhu ala thalathi qawaid, dan parasnya itu pada 3 pokok. Imanun wa taqwa wa amalun khalisun lillahi azza wa jal ala muwafaqatis sunnah. Ini intinya, kawan. Jadi sifat-sifat penduduk surga itu kembali pada 3 poros: iman, ketakwaan, serta beramal yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala di atas kecocokan terhadap sunnah. Nah, ini kriteria. Inna lil muttaqina mafaza. Fa ahlu hadhihi thalatha humul abrar. Maka orang yang memiliki 3 kriteria ini, mereka itulah al-abrar. Innal abrara lafi na'im. Wa hum ahlul busyra
mereka itulah orang yang mendapatkan kabar gembira. Duna man adahu min sa'iril khalqi, bukan selain mereka dari makhluk-makhluk yang ada. Wa ala hadhihi thalathati asya' darat bisyaratul Qur'ani wa sunnati jami'uha. Dan pada tiga perkara inilah berputar kabar gembira dari Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhannya. Wa hiya tajtami'u fi aslain ikhlasun fi ta'atillah wa ihsanun ila khalqih. Dan itu juga berkumpul pada dua pokok utama, keikhlasan dalam ketaatan kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Wa tarji'u ila khaslatin wahidah wa hiya muwafaqatur Rabbi ta'ala fi mahabbih. Kemudian kalau mau dikerucutkan lagi, dijadikan satu lagi, dua hal tadi kembali pada satu sifat, yaitu mencocoki Allah pada hal-hal yang Allah cintai. Karena Allah mencintai ketaatan dan perbuatan baik. Wala tariqa ila dzalika illa bitahqiqil qudwati zahiran wa batinan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana mewujudkannya? Kalimat ini ringkas tapi padat dari Imam As-Safarin. Berarti intinya kembali pada satu hal harus mencocoki Allah pada hal-hal yang Allah cintai. Baik. Engkau ingin menjadi penduduk surga, maka wujudkan ini, mencocoki Allah pada hal-hal yang Allah cintai. Berarti dengan menunaikan apa yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, mewujudkan keikhlasan, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan untuk mewujudkan itu kecuali dengan satu hal, yaitu tahqiqul qudwati zahiran wa batinan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mewujudkan peneladanan terhadap Nabi, baik secara zahir maupun batin. Itu intinya. Siapa saja mencocoki Nabi, meneladaninya. Meneladani dengan dengan betul-betul peneladanan. Secara zahir dia ikuti Nabi, secara batin dia ikuti Nabi dengan mewujudkan keikhlasan, rasa takut, rasa harap, tawakal. Maka dialah yang akan masuk dalam deretan ahlul jannah. Qala wa ahlun nari kullu kafirin syaqi. Adapun ahlun nar, penduduk neraka yang memang betul-betul penduduknya yang tidak akan keluar dari neraka, maka itu adalah setiap orang kafir yang celaka. Qala Allah Ta'ala finnar u'iddat lil kafirin. Neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Kemudian juga ayat yang lain, fa ammal ladzina syaqu fa finnari khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh. Adapun orang-orang yang celaka, maka mereka berada di dalam neraka, kekal di dalamnya. Taib. Dan siapa saja mati di atas kekufuran dan syirik akbar, maka dia kekal di dalam neraka, dan itulah penduduk neraka yang sebenarnya. Adapun seorang yang dimasukkan ke dalam neraka karena dosanya, maka tetap dia akan dikeluarkan darinya cepat atau lambat. Sebagaimana telah kita bahas dalam pembahasan asy-syafa'ah. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala wa yu'ta bil mauti fi surati kabshin amlah. Fayadbahu bainal jannati wan nar. Thumma yuqal ya ahlal jannah khuludun wala maut wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah yaitu beriman bahwasanya kelak
di hari kiamat, ikhwan, ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, maka didatangkanlah kematian dalam bentuk kabshin amlah. Kematian didatangkan dalam bentuk kambing. Nah, fayudbahu bainal jannati wan nar, kemudian disembelih di antara surga dan neraka, di mana penduduk surga melihatnya dan penduduk neraka juga melihatnya. Tsumma yuqalu ya ahlal jannati khuludun fala maut. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada kematian lagi. Kemudian juga penduduk neraka, wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun wala maut, kekekalan, tidak ada kematian lagi. Sehingga penduduk surga semakin gembira di atas kegembiraannya, dan penduduk neraka semakin putus asa di atas keputusasaannya. Kenapa? Karena sudah tidak bisa mati lagi. Padahal harapan mereka ya bisa mati untuk berhenti dari azab yang dirasakan. Dan ini termasuk perkara gaib yang wajib kita imani. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dzabhul maut, peristiwa tentang penyembelihan kematian. Al-mautu zawalul hayah, dan yang dimaksud dengan al-maut itu adalah hilangnya kehidupan. Hilangnya kehidupan itulah apa? Kematian. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap jiwa mesti akan merasakan kematian. Wa huwa amrun ma'nawiyyun ghairu mahsusin birru'yah, dan berarti dari sini kita ketahui, ikhwan, kematian itu adalah perkara yang sifatnya apa? Maknawi. Sesuatu yang abstrak. Perkara kan ada yang real, ada yang abstrak. Dalam istilah kita, real itu yang bisa diindera, sedangkan abstrak sesuatu yang maknawi, tidak bisa dirasa, tidak bisa diindera, tidak bisa dilihat. Dalam istilah Arabnya amrun maknawi, perkara yang maknawi. Tidak bisa dipegang. Kematian itu gimana? Tidak bisa dilihat, bagaimana bisa. Taunya ya orang mati akibat apa? Ada datangnya kematian padanya. Nah, walakin Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alhu syai'an mar'iyan mujassaman wa yudbahu bainal jannati wan nar. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak akan menjadikannya sesuatu yang bisa dilihat dan memiliki jism. Memiliki apa? Jasad. Dan akan disembelih di antara surga dan neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk mengubah sesuatu yang maknawi menjadi apa? Sesuatu yang hissi, yang bisa diindera. Allah maha mampu. Sebagaimana amalan-amalan hamba, ikhwan, amalan-amalan hamba kelak akan ditimbang. Amalan kan sesuatu yang tidak berbentuk, bagaimana? Tapi didatangkan bisa ditimbang. Taib. Maka demikian pula ini. Dan yang dituntut adalah keimanan. Makanya orang-orang yang tidak mengedepankan sisi-sisi iman dan hanya mengedepankan akal, mereka akan menolak perkara ini. Taib, seperti ahli filsafat, Mu'tazilah dan yang lainnya. Bagaimana bisa kita lihat penukilannya dari perkataan Imam Ibn Abil Izz pada catatan kaki, al-mautu sifatun wujudiyah khilafan lil falasifati wa man wafaqahum. Nah, dan kematian itu adalah sifat wujudiyah. Nah, sifat wujudiyah yaitu sifat ada. Berbeda dengan orang-orang ahli filsafat dan yang mencocokinya. Kenapa? Karena kalau ahli filsafat kan kematian itu sifat adamiyah. Maksudnya mati ya tidak hidup. Dan banyak sekali ahli filsafat memaknakan sesuatu dengan apa? Dengan amrun adami.
Tapi bahkan apa? Allah mereka sifati dengan apa? Dengan apa? Dengan sifat-sifat manfiyah saja. La dakhila alam wala kharijah, tidak berada di dalam alam, tidak pula di luar alam. Dan seterusnya. Maka ditegaskan di sini kematian itu sifatun wujudiyah, ada kematian. Datang kematian. Ya kan? Dalam ayat jelas. Juga apa? Allah menciptakan kematian, berarti makhluk ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling bagus di antara kalian amalannya. Wal adam yang la yusafu bi kaunihi makhluqan, dan sesuatu yang tidak ada itu tidak disifati sebagai makhluk. Wa fil hadits annahu yu'ta bil mauti yaumal qiyamah ala surati kabshin amlah fayudbahu bainal jannati wan nar. Dalam hadis ini yang kita bahas, di hari kiamat akan didatangkan dalam bentuk kambing, kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Wa huwa wa in kana ardan, yarhamukallah, fallahu ta'ala yaqlibuhu 'ainan kama warada fil amali shalih. Dan kematian walaupun itu sesuatu yang maknawi, Allah akan mengubahnya menjadi sesuatu yang memiliki bentuk ain, memiliki zat. Sebagaimana pula datang tentang amalan saleh. Annahu ya'ti sahibuhu fi surati syabil hasan. Annahu ya'ti sahibahu di harakati biar tidak keliru. Annahu ya'ti sahibahu fi surati syabil hasan. Amalan saleh kelak, ikhwan, akan datang menemui pelakunya. Didatangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemuda yang gagah, yang ganteng, menemaninya di alam kubur. Ketika seorang mati di kubur, masuk ke alam barzah, ditinggal oleh orang-orang yang mengiringinya, maka datanglah malaikat. Kemudian apa? Juga datang menemaninya nantinya apa? Amalan salehnya. Ana amaluka saleh. Aku adalah amalanmu yang saleh. Tapi apa? Didatangkan dalam bentuk pemuda. Pemuda yang bagus penampilannya, menyenangkan ketika duduk bersamanya. Wal amalul qabih ala akbahi suratin. Demikian pula didatangkan amalan buruk dalam bentuk yang paling buruknya. Wa warada fil Qur'an annahu ya'ti ala surati syabis sahibil laun. Juga datang tentang Al-Qur'an bahwasanya kelak akan datang dalam bentuk apa? Pemuda. Taib asyahibul laun. Taib dalam asyahib yaitu yang berwarna pucat al-hadis. Maksudnya apa? Qiraatul qari', bacaan qari' tersebut. Asyahib al-mutaghayyirul laun, yang warnanya berubah. Dalam bahasa kita pucat. Dan hadis disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah karrajulis syahib fayaqul ana alladhi ashartu lailaka wa adma'tu naharak. Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat seperti seorang laki-laki yang syahid, yang warnanya berubah. Adapun hakikatnya wallahu a'lam. Yang jelas dia datang sebagai bentuk apa? Bentuk tathbit. Dan makna ar-rajuli syahib al-muqtaghayyirul laun wal jism li'aridin minal awarid kamaradin aw safarin wa nahwihima. Yaitu
yang seorang yang berubah warnanya karena pucat atau jasadnya karena sesuatu penyakit, karena safar, kecapean atau yang lainnya. Hikmahnya apa kok datang dalam bentuk seperti itu? Disebutkan dalam syarah, ka'annahu yaji'u ala hadhihi ahli yakuna ashbah bi sahibihi fid dunya aw litanbih lahu ala annahu kama taghayyara launuhu fid dunya li ajli al-qiyam bil Qur'an fakadzalika al-Qur'an ya'ti li ajli sahibihi yaumal qiyamah hatta yanala bihil ghayah al-quswa fil akhirah. Nah, jadi bukan maksudnya itu bentuk kesedihan, tidak, tapi didatangkan dalam bentuk seperti ikhwan untuk tanbih bahwasanya sebagaimana orang yang membaca Al-Qur'an begadang malam tentu wajahnya berubah, ikhwan, pucat, ya kan? Ada pucat. Tayyib. Dibandingkan yang apa? Yang tidur banyak. Yang malam harinya begadang dibandingkan yang tidak begadang. Ini tanbih bahwasanya dia menghidupkan malamnya dulu dengan qiraatul Qur'an. Tapi syahidnya di sini Al-Qur'an, yaitu maksudnya apa? Bukan mushafnya, tapi qiraatul Qur'an, amalan dia membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Nah, adapun yang datang seperti ini adalah apa? Bacaannya, amalan hamba itu berupa bacaan Al-Qur'an. Amalannya akan datang dalam bentuk laki-laki yang pucat. Qala ma warada fil a'mal annaha tud'u fil mizan. Demikian pula amalan akan diletakkan dalam mizan. Wal a'yan hiya allati taqbalul wazn dunal a'rad, dan sesuatu yang memiliki zat itulah yang bisa ditimbang. Bukan apa sesuatu yang maknawi. Kalau sesuatu yang maknawi tidak bisa ditimbang. Qala wa warada fi suratil Baqarah wa Ali Imran, dan juga datang terkait surat Al-Baqarah dan Ali Imran, annahuma yaumal qiyamah yadhullani sahibahuma ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firqani min tayrin sawaf. Wa fi sahih anna a'mal al-ibad tas'adu ila as-sama'. Ali Imran dan Al-Baqarah, ikhwan, keduanya kelak di hari kiamat akan menaungi orang yang menghafalnya seperti dua awan atau dua rombongan burung yang membela apa? Membela orang yang menghafalnya. Maka ini dorongan untuk seorang menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Demikian pula dalam hadis yang sahih, amalan-amalan hamba akan naik, diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil yang apa? Menunjukkan bahwasanya Allah Maha mampu untuk mengubah sesuatu yang asalnya adalah maknawi, tidak memiliki jasad, tidak memiliki jism, tidak bisa diindera ketika di dunia, tapi apa? Di akhirat Allah Maha mampu untuk mengubahnya dan mendatangkannya dalam keadaan memiliki jism, termasuk kematian. Sehingga seorang mukmin tidak perlu bingung dalam hal ini. Bagaimana? Karena perkara di akhirat tidak bisa kita kiaskan dengan perkara di dunia. Baik. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah. Akan didatangkan kematian kelak dalam bentuk kabshin amlah. Kabshin jelas, kabsh, kambing. Qauluhu amlah ay bayaduhu akthar min sawadi. Berarti apa? Kambing yang belang. Ya, kambing belang warnanya tidak satu warna, tapi apa? Ada warna hitam, ada warna putih. Hanya saja warna putihnya lebih mendominasi dibandingkan warna hitamnya. Ini makna amlah yang lebih kuat. Wakila, dan dikatakan makna lain tapi ini lemah, huwan naqiyul bayat, yaitu kambing yang apa? Yang murni warna putihnya. Tapi didatangkan dengan qila, menunjukkan pelemahan. Baik. Fayunadi munadin ya ahlal jannah. Kemudian memanggillah. Nah, yang memanggil, ada panggilan, wahai penduduk surga, fayashra'ibuna wa yanzurun. Yashra'ibun ay yarfa'una ru'usahum
liyanzuru ilai. Mereka pun mengangkat kepala-kepala mereka untuk melihat ke arah yang ditunjuk oleh panggilan tersebut. Fayaqul hal ta'rifuna hadza? Allah katakan, kalian apakah mengetahui ini? Fayaqulun na'am hadzal maut. Mereka menjawab, iya, ini adalah kematian. Mereka semua mengenalinya, mengenalinya. Walaupun di dunia dulu tidak beriman akan didatangkan dalam bentuk kambing, tapi mereka mengenalinya. Kenapa? Karena semuanya telah merasakan mati. Wa kulluhum qad ra'ah, semuanya telah melihatnya karena sudah mati. Tsumma yunadi ya ahlan nar. Kemudian Allah panggil, wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, fa isyra'ibun, wa yang turun mereka pun mendongakkan kepalanya dan melihat. Fa yaqul wa hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian mengenal ini? Fa yaquluna na'am hadzal maut. Wa kulluhum qad ra'ah. Iya, kami mengenalnya, ini adalah kematian dan semuanya telah melihatnya. Fa yudbah, kemudian disembelih. Setelah semuanya mengenalinya, disembelih. Tsumma yaqul ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Kemudian Allah katakan, wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, kekekalan, tidak ada kematian lagi. Maka bertambahlah penduduk surga kegembiraan di atas kegembiraannya, dan penduduk neraka semakin bertambah putus asa di atas keputusasaan mereka. Tsumma qara'a wa anzirhum yaumal hasrah id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Itulah yaumul hasrah. Nah, hari di mana mereka betul-betul merasakan penyesalan, kerugian. Nah, kenapa? Karena sudah putus asa, betul-betul putus asa ini penduduk neraka. Baik. Tatkala disembelihnya kematian, dalam keadaan dulu mereka lalai darinya dan tidak beriman tentangnya. Akhrajahu al-Bukhari fi tafsir hadhil ayah wa rawa nahwahu fi sifatil jannati wan nar min hadits Ibnu Umar marfu'an. Maka kita imani yang demikian ini, tidak boleh kita mensikapinya seperti keadaan orang-orang ahli filsafat maupun orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari adanya peristiwa tersebut. Baik. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.